Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kenapa kita harus hadir di majelis taklim, di majelis ilmu? Jawabannya yang pertama, menuntut ilmu di dalam Islam itu kewajiban yang pertama sebelum kewajiban apapun. Dengan ilmu aktivitas lisan akan benar, senantiasa mendatangkan keridhaan Allah, bukan kemurkaannya. Dengan ilmu, aktivitas anggota badan berupa ibadah-ibadah dan muamalah apapun akan terarah sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pedomannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus hadir di majelis ilmu, majelis taklim? Tidak lain adalah kita pengen proses ke surganya dimudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, majelis taklim, majelis ilmu adalah sebaik-baiknya pengkondisian keimanan. Iman bersifat naik turun. Ada kalanya kuat, ada kalanya kencang. Ada kalanya turun, lemah, bahkan ringkih. Dan sebaik-baiknya pengkondisian keimanan adalah majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu, Al-Quran dibacakan, Al-Quran dijelaskan, dan Al-Quran itu pelembut hati. Orang kalau hatinya lembut, senang kebenaran, senang ketaatan, senang dengan nasihat, senang dengan kebaikan. Tapi kalau hatinya keras, kebenaran mental, ketaatan, benci, dan seterusnya, maka majelis taklim harus kita hadiri untuk melembutkan hati di mana dia sebaik-baik pengkondisian keimanan. Kemudian, kenapa kita harus hadir di majelis ilmu? Kenapa kita harus hadir di majelis taklim? Karena kita berharap berada di naungan para malaikat dengan sayap-sayapnya. Ketika ada orang datang ke majelis ilmu, Nabi SAW menyambutnya seperti Amr bin Abbasah datang ke majelis ilmu. Nabi menyambutnya, marhaban bi talibil ilmi. Inna talibal ilmi la tahufu al malaikatu bi ajnihatiha. Yarqulu ba'duhum fawqa ba'din hatta yablughu sama'ad dunya atau kama qala. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Sebagian malaikat berada di atas, yang lainnya di atasnya, ini di atasnya, yang lainnya di atasnya, sampai mencapai langit dunia. Min mahabbatihim lima yatlub, karena saking cintanya mereka kepada penuntut ilmu. Jadi kita berharap berada di bawah naungan sayap-sayapnya malaikat, yang mereka terus memohonkan ampunan dan rahmat untuk siapapun yang berada di naungan sayapnya. Jadi itu beberapa alasan kenapa kita harus hadir di majelis ilmu. Dan selama hayat di kandung badan, gak ada udzur, pastikan kita istiqomah,
untuk menghadiri majelis ilmu. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Hud. Terakhir kita sedang membahas ayat 48. Sebelum kita lanjutkan, sejenak kita ulangi, kemudian kita tambahkan sedikit, baru kita melanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaik wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adabun alim. Firmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Barakallahu fiik. Qila dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turunlah, bisalamin, dengan keselamatan, minna, dari kami, wa barakatin, dan keberkahan-keberkahan, alaika, atasmu, wa ala umamin, dan atas umat-umat, mimman, dari antara mereka, ma'aka, yang bersama kamu, wa umamun, dan umat-umat, sanumatti'uhum, akan kami berikan kenikmatan kepada mereka, summa, kemudian yamassuhum, menimpa mereka, minna, dari kami, adabun alim, adab yang sangat dahsyat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, Nabi Nuh ketika sudah saatnya turun dari kapal, Allah perintahkan turun dengan keselamatan dari kami dan keberkahan untukmu dan untuk umat-umat yang bersamamu di dalam kapal. Maka mereka turun dengan selamat setelah diombang-ambingkan oleh ombak dengan angin topan yang sangat besar sekali. Kemudian wa umamun sanumatti'uhum, umat-umat itu yang kami selamatkan bersama kamu di kapal, akan kami berikan kenikmatan pada mereka. Dilimpahkan kenikmatan, mereka tersebar di muka bumi. Mereka tersebar di muka bumi dengan dilimpahkan oleh Allah apapun yang merupakan kemaslahatan hidupnya. Kemudian apa kata Allah? Tsumma yamassuhum minna adzabun alim, kemudian akan menimpa mereka dari kami adab yang dahsyat. Menunjukkan apa? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, penyelamatan oleh Allah terhadap mereka bukan jaminan yang berikutnya mereka akan terus selamat hingga masuk surga. Tidak. Penyelamatan dari Allah karena mereka sebagai orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, maka Allah selamatkan. Ketika diturunkan dari kapal, maka kembali sebagaimana keberadaan manusia adalah diuji. Maka siapa yang bertahan dengan keimanannya, selamat hingga masuk surga. Tetapi yang berubah, tidak bertahan dengan keimanannya, ya Allah timpakan adab. Jadi orang yang telah diselamatkan oleh Allah bukan jaminan berarti terus menerus mereka dan keturunannya selamat. Gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Karena seumur hidup sampai mati, kalau sudah mati baru selesai. Tapi kalau belum mati, keberadaan manusia itu diuji. Diuji. Segala aspek diuji. Laki dan perempuan di hadapan Allah sama persis. Yang membedakan ujiannya.
Ujian untuk kaum laki-laki begini, untuk kaum wanita begini. Secara pakaian ujiannya berbeda. Secara keberadaan ujiannya berbeda. Lelaki pemimpin, wanita member yang membantu kepemimpinan suami. Dan ujian-ujian yang lainnya yang berbeda ujiannya. Kemudian sebagai ayah ujian, sebagai ibu ujian. Kanan kiri depan belakang ada tetangga, muamalah dengan tetangga di situ ujian. Bisnis sebagai penjual, sebagai pembeli itu ujian. Kemudian perintah-perintah yang wajib, perintah-perintah yang sunnah itu ujian. Jadi manusia keberadaannya itu diuji. Kalau mati sudah selesai, gak ada ujian. Maka jangan sampai merasa sudah diselamatkan oleh Allah, berarti ini sudah mendapatkan KTBLC sampai mati. Gak ada. Untuk itu, jangan sampai kita merasa, alhamdulillah, sebagai orang-orang yang soleh, alhamdulillah, anak keturunan saya pasti soleh, gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Jadi ini penting sekali. Makanya butuh sekali untuk memohonkan keteguhan di atas iman. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ini penting sekali untuk senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan minna. Qila ya nuhubit bisalamin. Bisalamin dulu kita bahas. Dikatakan wahai Nuh, turunlah bisalamin. Turunlah dengan keselamatan. Fihi isyaratun ila annahu kana qabla al-hubud fi diyafatillah wa ri'ayatihi. Jadi redaksi bisalamin, turunlah dengan keselamatan. Ini ada isyarat bahwasanya selama mereka di atas kapal dengan ombak yang luar biasa, dengan angin topan yang sangat kencang yang menerpa mereka, itu keberadaannya dalam jamuan dari Allah. Keberadaannya di dalam penjagaan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna bi salamin. Turunlah dengan keselamatan. Jadi benar-benar selama di kapal itu mereka dijaga, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Dijamu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditambah yang berikutnya minna. Sudah redaksinya qila ya nuhbit bisalamin. Turunlah dengan keselamatan. Kemudian yang berikutnya minna, dari kami. Maka ini menunjukkan wa ta'bir biqauli minna li ziyadati takrim wa ta'kidus salam. Jadi lafaz minna, dari kami. Hai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami. Maka lafaz minna, dari kami, menunjukkan ungkapan betapa mereka ditambah kemuliaannya. Penegasan bahwasanya mereka benar-benar di dalam keselamatan, dalam jaminan Allah. Ini makna bisalamin dan makna minna. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, annal umam allati takunu min naslika wa min nasli atba'ika ya Nuh ala qismain. Umat-umat di mana mereka dari keturunanmu dan dari keturunan orang-orang yang mengikuti kamu. Jadi di atas kapal dua macam orang. Yang pertama keturunannya Nabi Nuh, yang kedua orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Nah, keturunannya itu baik yang dari keturunan Nabi Nuh langsung atau orang-orang yang bersama Nabi Nuh, itu nantinya akan terbagi dua.
Ismun minhum lahu minnas salamu alaihil barakat bisababi imani wa amali. Yang pertama adalah keturunan-keturunan yang tetap di atas keimanannya, merekalah yang terus berada di dalam keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Wa qismun akhar, bagian yang lainnya atau yang kedua, sanumatihu fid dunya wa bil katsir min zinatiha wa khairatiha wa yusibu yaumal qiyamah adabun alim bisababi juhudihi li ni'amina wa isyadihi li rusulina. Yang kedua, mereka yang berubah padahal di atas kapal dijamin sedemikian rupa, dimuliakan sedemikian rupa, dan diketahui dari kata bi salamin ditambah minna. Tapi kemudian begitu turun dari kapal mereka berubah. Kenapa berubah? Kenapa berubah? Duniawi. Bil kathir min zinatiha, banyaknya keglamoran perhiasan dunia. Wa khairatiha, kenyamanan, keasikan, kenikmatan dunia yang menjadikan mereka berubah sehingga keluar dari keimanan, tidak teguh di atas keimanan, berubah menjadi kemaksiatan, durhaka kepada rasul-rasul yang Allah utus di setiap generasi. Ini model yang kedua. Jadi nantinya keturunanmu wahai Nuh dan keturunan orang-orang ikuti kamu ada dua macam ini. Semoga kita termasuk keturunan yang kokoh di atas keimanan. Jadi dari awal Allah sudah berfirman, wa umamun sanumatti'uhum tsumma yamassahu min 'adzabin alim. Umat-umat kami beri kenikmatan tetapi kami akan azab karena mereka telah berubah. Makanya tadi kita sampaikan di awal, nggak ada jaminan. Kita itu terus diuji. Baru selesai ujian kalau mati. Kalau belum mati, keberadaan kita itu diuji. Jadi setiap saat kita menyadari kita ini diuji. Dan jangan lupa, kita banyak tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu bukan dalam urusan dunia, tapi urusan ibadah. Dan ini yang dikritisi oleh Syekh Utsaimin. Kaum muslimin kuat di dalam tawakal urusan dunia itu bagus, tapi terkadang lalai tidak tawakal dalam urusan ibadah. Kalau urusan dunia kita tawakal, maka urusan akhirat, urusan ibadah lebih utama untuk tawakal. Kita pengen bisnis sukses, wah kita belajar marketing, kita belajar apa dan seterusnya, melihat siapa teladan sudah sukses belajar dan seterusnya. Kemudian tawakal, ya Allah, ikhtiar sudah maksimal. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah, biar sukses. Tawakal urusan dunia. Tapi coba, apa ketika ibadah pasti kita tawakal, kadang lupa. Besok hari apa? Besok Jumat. Wah, saya mau sholat Jumat di Masjid Thaibah misalnya. Tidak tawakal. Mestinya, kata Syekh Utsaimin, kita memplanning suatu ibadah. Besok sama sholat Jumat di Masjid Thaibah. Ya Allah, berilah kekuatan biar terrealisir. Harus begitu. Itu namanya tawakal. Kalau belum begitu, belum tawakal. Nanti malam ingin sholat tahajud, pasang waker. Nanti malam sholat tahajud. Tidak tawakal, mesti tawakal. Bangunin ya Allah, saya sudah ikhtiar. Pakai waker, bangunin ya Allah, beri kekuatan. Biar terrealisir. Nah itu Syekh Utsaimin mengkritisi sisi itu. Kita bisa tawakal urusan dunia, tetapi suka lalai tawakal urusan akhirat. Padahal beliau menukil ayat. Beliau, Syekh Utsaimin ketika penjelasan ini menukil ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami minta tolong. Kami beribadah kepadamu karena kami diciptakan untuk beribadah kepadamu. Minta tolong ya Allah biar bisa ibadah. Tawakal. Jadi ini kita lebaran pembahasan karena ini terkait bahwa setiap saat kita diuji perlu banyak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam urusan dunia sehingga selamat dalam masalah halal haramnya, selamat di dalam masalah hak dan kewajibannya, tapi juga urusan akhirat kita banyak tawakal justru lebih penting
urusan ibadah. Ketika dunia penting, maka ibadah lebih penting lagi. Kemudian yang berikutnya, ini gak ada di dalam tafsir, gak ada, tetapi dari tadabbur saya. Kalau salah saya mohon ampun kepada Allah. Kalau tadi dikatakan qila ya nuhu bi salamin minna. Minna di situ ada makna. Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan minna dari kami. Ini penegasan betapa mereka dimuliakan, dijamin. Karena keselamatan dari Allah tidak mutlak. Keselamatan selain dari Allah tidak mutlak. Orang bisa saja menyelamatkan tetapi sesaat saja, tetapi tidak maksimal dan seterusnya. Tetapi keselamatan dari Allah itulah keselamatan yang sesungguhnya. Maka qila ya nuhu bisalami minna, ini keselamatan dari Allah yang menegaskan betapa mereka dimuliakan. Nah sekarang untuk summa yamassuhum minna adzabun alim. Itu tidak langsung summa yamassuhum adzabun alim, tapi ada kata-kata minna. Summa kemudian yamassuhum menimpa mereka, kalau gak ada minnanya, yamassuhum adzabun alim. Kemudian menimpa mereka adab yang pedih. Tapi di sini ada minna. Ini menunjukkan adab yang pedih itu bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Allah. Di mana Allah kalau mengadab, nggak ada duanya, nggak ada yang bisa menandinginya. Kalau dia sudah mengadab, nggak ada yang bisa menandinginya. Nggak ada yang bisa berlepas dari adabnya. Nggak bisa ditawar-tawar, disogok biar adabnya ringan. Nggak ada. Nggak ada. Fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad. Fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang bisa mengadab sebagaimana Allah mengadab. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan pada hari itu tidak ada yang bisa membelenggu sebagaimana Allah membelenggu. Jadi di sini ada lafaz minna. Tsumma yamassuhum, dan menimpa mereka minna dari kami adzabun alim, adab yang dahsyat. Jadi adab yang dahsyat datangnya bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Jadi di sini maknanya menakutkan kita yang luar biasa, sehingga kita benar-benar harus bisa lulus dari ujian. Termasuk kelompok yang pertama tadi, yang kokoh di atas keimanan. Jangan yang kedua yang berubah karena perkara duniawi. Dan Nabi sudah mewanti-wanti kita, ad-dunya hulun wa khudrun. Dunia itu manis dan hijau. Manis dirasa, sedap dipandang. Orang kalau sudah punya emas 1 lembah, kata Nabi, pasti pengen 2 lembah. Pasti. Karena manusia diciptakan dengan tabiat demikian. Kalau sudah punya 2 lembah, pengen 3 lembah, dan seterusnya. Gak ada berhenti keinginannya, pasti pengen terus. Baru berhenti kalau sudah disumpel dengan tanah, alias mati. Maka harta ketika berada di tangan orang yang beragama, menyelamatkan insya Allah, selamat. Tapi harta di tangan orang yang tidak beragama membinasakan. Ya karena memang tabiatnya sendiri pengen nambah, pengen menambah. Padahal ya kalau dia berpikir sadar, buat apa nambah, buat apa? Yo mati, yo paling rumahnya 1 meter kali 2. Memang kolam renangnya ikut ke kuburan? Ya tidak. Kemudian helikopter ikut ke kuburan? Ya tidak. Terus ditumpuk tanpa dikeluarkan di dalam proyek akhirat buat apa? Akal sebenarnya sadar, tapi memang tabiat manusia itu dengan dunia, karena dunia itu dirasakan khudrun dan kulwun, hijau dan manis, akhirnya begitu. Mungkin Bapak Ibu melihat sebuah fenomena, ada orang dikatakan kaya raya sekali,
tetapi dia tidak suka infak. Apa yang terjadi ketika meninggal dunia? Ya hartanya rebutan ahli waris. Padahal dia yang capek-capek, yang nyari capek-capek, banting keringat, peras tulang, capek, tetapi bukan untuk dia, anaknya rebutan warisan. Ini ujian dunia. Jadi yang menjadikan bergeser adalah dunia karena sifatnya manis dan hijau. Ya, jadi sekali lagi ini di dalam tafsir tidak ada, tetapi renungan saya yamassuhum minna, ada lafaz minna, menimpa mereka minna dari kami adzabun alim. Saya merenung seperti ini ngikuti yang di depannya. Ngikuti yang di depannya. Mufassir mengatakan bisalamin minna, keselamatan dari kami. Keselamatan yang tentunya nilainya sangat tinggi sekali dari Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula adab dari kami, dari Allah. Maka adab yang tidak tertandingi sangat dahsyat sehingga kita harus senantiasa takut. Senantiasa takut. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kita hidup itu memperkuat khauf, takut, apa memperkuat roja, harap? Kita hidup, kita sekarang hidup. Memperkuat sisi apanya? Sisi khaufnya, takutnya, apa sisi rojanya? Karena pilar ibadah ada dua, khauf dan roja. Khauf dan roja, takut dan harap. Pertanyaannya, mana kita perkuat, khauf apa roja? Kalau masih sehat, kita perkuat khauf. Sehingga setiap saat di dalam kehati-hatian dan introspeksi. Tapi kalau sudah sakit, tidak bisa banyak berbuat, mau ini nggak bisa, mau berinfak duit habis, terbatas, sudah banyak nggak bisa, perkuat roja. Masya Allah, bulan yang akan datang kita tulis buku judulnya Mahabbah, Khauf dan Roja. Ini kita lagi ngejar dari pagi sampai sore ngejar, tadi terus mulai nanti kelar. Judulnya Mahabbah, Khauf dan Roja. Ini gelar ibadah. Baik, para jamaah rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan ayat 49, tetapi mungkin ada sedikit tambahan. Di dalam tafsir disebutkan, kenapa redaksinya qila? Qila ya Nuh biupo bisalamin minna. Kok tidak qala? Kenapa tidak qala? Qala, Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, ihbiq turunlah bisalamin dengan keselamatan minna dari kami. Kenapa tidak qala? Kok qila? Qila itu artinya dikatakan. Qila artinya dikatakan. Kalau qala berkata, berfirman, Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh. Kan kalimat langsung. Qala ya Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami. Tapi yang menggunakan qila ya Nuh bisalamin minna, dikatakan wahai Nuh. Artinya ini kan dikatakan, kan bukan langsung. Saya cari tafsirnya nggak ketemu, kecuali sebatas yang saya jumpai adalah walakin ja'at ta'bir biqila musayyaratun lit-ta'birat as-sabiqah fi ajza'il qissah. Redaksinya dengan qila, tidak dengan qala. Redaksinya dengan qila, tidak dengan qala. Musayyaratun lit-ta'birat as-sabiqah. Ini disesuaikan dengan takbir, dengan ungkapan-ungkapan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ayat 44, qila ya arbu bla'i ma'ak. Dikatakan kepada bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, tahanlah air. Wa ghidul ma'u, kemudian air menjadi berhenti. Wa qudiyal amru, selesai urusan. Jadi disebutkan dengan qila ya arbu,
ibla'i. Maka yang berikutnya musayarah menyesuaikan dengan qila juga. Jadi akibat dari dihentikannya hujan melalui tanah dan dihentikannya hujan melalui langit, maka akibatnya mereka kapal mendarat di atas gunung Judi dengan selamat. Jadi ini paling banter yang kita jumpai. Kenapa menggunakan qila? Musayaratun li ta'birat qablahu. Jadi untuk menyesuaikan dengan takbir yang sebelumnya. Kita jadi teringat bab musyakalah, kesesuaian kalimat. Allah tangannya berapa? 2. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang luas. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, ada yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi tangan Allah 2. Tetapi dijumpai dalam Al-Quran jama', plural bukan 2. Mimma amilat aidina. Apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Lu katanya 2. Kok ini aidina, jama' plural. Kemudian ada yang menunjukkan tunggal. Tabarakalladzi biyadil mulk. Tunggal. Jadi ada tunggal 1, kemudian ada jama' 3 ke atas dan ada 2. Tangan Allah berapa? Tangan Allah 2, jelas. Hadis menjelaskan. Adapun disebutkan dengan iyad, tunggal, disebutkan dengan aidina, jama' sebagaimana sudah pernah kita bahas, lil musyakalah. Nah sekarang disebutkan dengan qila. Kenapa qila ya? Kenapa bukankah Allah berfirman langsung? Ya Nuhu biqu bisalamin minna. Bukankah Allah berfirman langsung? Tetapi kenapa menggunakan qila? Dikatakan ya Nuh. Maka musayarah. Jadi sesuai dengan kalimat sebelumnya. Allah alam, barangkali ada tafsir yang lainnya kita belum mengetahui, tapi ini sebatas yang sudah kita jumpai. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu, Bapak Ibu bisa ngikutin, karena minimal muslim itu bisa terjemah lafziyah. Tilka itu min anba'il ghaibi, dari berita-berita gaib. Anba itu jamak dari naba. Kan ada surat An-Naba. An-Naba itu artinya berita. Jamaknya anba. Huruf aslinya nun, ba, hamzah, naba'a. Makanya disebut nabi karena orang yang memberikan berita. Nabiyun disebut nabi kan orang memberikan berita. Tilka itu min anba'il ghaibi, dari berita-berita gaib. Nuhiha, kami mewahyukannya ilaika kepadamu. Ma kunta ta'lamuha, kamu tidak mengetahuinya, anta kamu. Wala qaumuka, dan tidak pula kaummu. Min qabli hada, dari sebelum ini. Fasbir, maka bersabarlah.
Innal aqibata, sesungguhnya kesudahan itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini terjemah lebih ya. Kita sekarang akan bacaan yang pertama dari tafsir As-Sa'di terlebih dahulu. Qala Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ma qassa alaihi hadhil qissah al-mabsutah allati la ya'lamu illa man manna alaihi birisalatihi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengkisahkan kisah tentang Nabi Nuh ini, di mana ini tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali hanya orang yang dikehendaki menjadi rasul. Nabi Nuh ke Nabi Muhammad jaraknya berapa lama? Siapa yang mau menghitung? Ya bisa saja dihitung, bisa saja dihitung. Dengan dilihat tarikh bisa saja dihitung. Nabi Muhammad ke Nabi Isa 600 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2300 tahun. Ya mau dihitung silakan. Ya kurang lebihnya mungkin sekian lama. Jadi tidak mungkin ada yang mengetahui kisah Nabi Nuh kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai Rasul. Maka Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah dari berita-berita gaib kami mewahyukannya kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta. Kamu tidak pernah mengetahuinya. Wala qaumuka, dan tidak pula kaum kamu min qabli hada, dari sebelum ini. Fayaqulu innahu kana ya'lamuha fahmadillah washkurhu. Kemudian yang mengetahui hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah memberitahukannya. Maka pujilah Allah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kepadanya wahai Nabi. Wasbir ala ma anta alaih, dan bersabarlah apa yang kamu hadapi ini. Bersabar. Minad dinil qawim, dari menyebarkan agama yang lurus ini, wasiratil mustaqim, dan jalan yang lurus ini, wa da'wah ilallah, dan dakwah kepada Allah. Sabar, sabar. Jadi ayat ini adalah ayat hiburan. Ayat ini ayat hiburan. Beratnya Nabi di dalam berdakwah dihibur dengan dikisahkan tentang Nabi Nuh. Dan kamu mengetahui, nggak mungkin ada yang tahu kecuali kamu. Di mana ini berita gaib, tidak mungkin ada yang tahu kecuali orang dikehendaki sebagai Rasul. Dan kamu itu Rasul. Kamu itu Rasul, jadi dikuatkan. Kamu itu Rasul. Allahu Akbar. Nabi terus dihibur oleh Allah, terus dikuatkan. Nabi orang pilihan, terus dihibur, terus dikuatkan. Terus dihibur, terus dikuatkan. Maka para jamaah rahimakumullah, para pewaris Nabi, para kiai, ustadz-ustadz kita, tentunya lebih utama lagi butuh dikuatkan. Nabi yang memang diutus untuk berdakwah, terus Allah hibur, terus Allah kuatkan. Maka guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, bersinergilah dengan mereka, merapat kepada mereka, sehingga mereka secara sunnatullah berkekuatan, sehingga terus dakwah. Ada nggak yang mau dikirim ke Irian Jaya, Papua? Ada? Mungkin berat, ya memang berat. Tetapi saudara kita setelah lulus dari Madinah, beliau ke Papua. Beliau bilang kepada saya kalau mau ngambil enak, saya di Surabaya. Tetapi siapa yang mau dakwah di Papua? Mereka butuh sekali. Saking nggak adanya orang yang ngajari Quran, padahal anak-anak butuh belajar Al-Quran. Saya tunjuk ibu-ibu yang baca Qurannya grodal-gredul, karena nggak ada lagi. Ibu-ibu yang baca Qurannya grodal-gredul, tak tunjuk, tolong ajari anak-anak yang penting bisa baca. Saya bertanya kepada beliau, antum butuh apa? Antum butuh Quran. Kalau Quran kami sudah banyak, alhamdulillah. Kami butuh Iqra atau Ummi atau Tilawati, itu yang dibutuhkan. Kalau bisa mesin fotokopi, kata beliau. Karena kalau beli dari Jawa kan mahal, dikirim ke sana, kita kopi-kopi aja dah Umi sama itu. Sampai beliau bilang begitu. Jadi butuh dikuatkan. Butuh dikuatkan. Makanya terkadang kita itu miris.
Kalau misalnya ada dai dengan dai, karena suatu hal jadi pecah, jadi apa? Padahal yang sesungguhnya butuh kekuatan yang disinergikan. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah. Nah, kita lanjut. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan itu bagi muttaqin. Alladzina yattaquna syirka wasairal ma'asi. Kata Syekh Asadi, muttaqin yaitu orang yang berjaga-jaga diri dari kesyirikan dan berjaga-jaga diri dari seluruh bentuk maksiat. Fasatakunu lakal aqibah ala qaumika, maka kesudahan yang baik bagimu Muhammad atas kaummu, kama kanat linuh ala qaumi, sebagaimana Nuh dimenangkan atas kaumnya yang balelo. Hiburan untuk Nabi. Innal aqibata lil muttaqin. Jadi setelah Nabi dihibur oleh Allah, bersabarlah dan Allah janjikan kesudahan yang baik buat muttaqin. Orang yang senantiasa berjaga-jaga dari kesyirikan, yang senantiasa berjaga-jaga dari segala bentuk maksiat, maka kesudahan yang baik bagimu atas kaummu yang balelo, wahai Muhammad, sebagaimana Nabi Nuh atas kaumnya. Selesai tafsir As-Sa'di. Sekarang kita akan bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hada. Itu dari berita-berita gaib. Nuhiha ilaika, kami mewahyukannya kepadamu yang mana kamu tidak mengetahuinya. Wala qaumuka, tidak pula kaummu min qabli hada, sebelum turunnya Al-Qur'an ini. Jadi kamu tahu ketika Al-Quran diturunkan. Sebelumnya, ya tidak tahu. Gimana bisa mengetahui sebuah fenomena kejadian yang jaraknya sangat lama sekali, ribuan tahun. Jadi yang dimaksud min qabli hada, kalau kita lihat Al-Quran, min qabli hada, dari sebelum ini, tafsirnya sebelum turunnya Al-Quran kamu tidak tahu. Min qabli hada, sebelum turunnya ini, maksudnya sebelum turunnya Al-Quran. Min qabli nuzulil Quran. Demikian dalam tafsir Al-Baghawi. Kalau kita bacakan tafsir Ibnu Katsir ini lebih lengkap lagi. Karena ciri khas kalau kita perhatikan Ibnu Katsir ketika menjelaskan suatu ayat, beliau menukil ayat-ayat yang lain yang maknanya sama. Maka banyak sekali ayat-ayat yang dinukil ketika mentafsirkan ayat ini dari Ibnu Katsir. Satu saja mungkin kita bacakan tentang innal aqibata lil muttaqin. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi muttaqin. Maka disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Surat Ghafir ayat 51-52. Tentang innal aqibata lil muttaqin, ini tafsirnya. Kesudahan yang baik itu bagi orang muttaqin. Sungguh benar-benar kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan pada hari ketika para malaikat menyaksikan. Ketika para malaikat menyaksikan. Yang menyaksikan bukan malaikat saja. Kita akan bersaksi untuk siapa? Kita umat Nabi terakhir akan bersaksi untuk siapa? Kita umat yang terakhir akan bersaksi untuk seluruh umat sebelum kita. Kita nanti akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, benar saya bersaksi Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kaumnya. Padahal kita jauh sekali. Tapi kita akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelum kita.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan biar kamu menjadi saksi untuk seluruh manusia. Kita akan menjadi saksi. Benar ya Allah. Nabi Hud telah menyampaikan secara keseluruhan kepada kaum yang ada ditinggal. Kita akan bersaksi untuk itu. Benar wahai Allah bahwasanya Nabi Soleh telah menyampaikan kepada kaum, kita akan menjadi saksi. Terus yang bersaksi untuk kita siapa? Yang bersaksi untuk kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku telah menyampaikan semuanya kepada umatku. Dan sebelum di akhirat nanti, ketika haji wada, Nabi sudah menyatakan itu. Hal balaghtu, Nabi bertanya ketika haji wada, apa aku sudah sampaikan kepada kalian? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Hal balaghtu, apa aku sudah sampaikan? Bala ya Rasulullah. Hal balaghtu, apa aku sudah sampaikan? Maka mereka sahabat yang jumlahnya sekitar 100.000 di dalam haji wada mengatakan bala ya Rasulullah, dan Nabi menghadap ke atas, Allahumma syahid. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan seluruhnya. Allahumma syahid. Nah, jadi sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan di dunia dan di hari yang nanti para saksi akan menyaksikan, maksudnya hari kiamat. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum, suatu hari yang alasan-alasan argumentasi, permintaan maaf orang-orang zalim tidak ada artinya. Walahumul la'natu, bagi mereka laknat, walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah tempat yang buruk. Nah, jadi Ghafir 5152 ini tafsir innal aqibata lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik itu bagi orang muttaqin. Maka Allah tegaskan kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Kemudian di dalam Ibnu Katsir juga dinukilkan surat As-Saffat 171 sampai 173. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah berlalu ketetapan untuk hamba-hamba kami para rasul bahwasanya mereka akan ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara-tentara kami bagi mereka kemenangan. Jadi ini ayat-ayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir untuk mentafsirkan innal aqibata lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik itu bagi orang yang muttaqin. Kalau kita mau bacakan lagi banyak, memang itu ciri khas Ibnu Katsir. Kan kalau kita baca tafsir ini itu kita merasakan ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Kemudian di dalam akhir surat Yusuf, hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, hingga ketika para rasul putus asa. Ini kan kalau diterjemahkan begitu, kalau terjemah lebihnya begitu. Hatta idastai asar rusulu, hingga ketika para rasul putus asa. Hatta idastai asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka yakin bahwasanya mereka telah didustakan oleh kaumnya. Berat sekali kaum. Ja'athum nasruna. Hatta idastai asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'athum nasruna. Ja'athum atau ja'ahum ya. Ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan kami. Saya ditafsirkan bukan para rasul putus asa, enggak ada para rasul putus asa. Tetapi Sa'di mengatakan hingga sampai pada satu keadaan di mana dirasakan sangat berat sekali, yang ukuran manusia semacam itu sudah putus asa, begitu kurang lebihnya. Sa'di mengatakan ketika itulah Allah turunkan pertolongan. Jadi para nabi
mereka berjuang tidak ringan, berat sekali sampai pada suatu keadaan yang kayaknya gak ada harapan lagi dah. Ya kayaknya gak ada harapan lagi, pasti didustakan. Ketika itu turun pertolongan kami. Makanya kisah-kisah para rasul, mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong oleh Allah Azza wa Jalla sehingga yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka tersebarlah ajaran Islam dari timur ke barat karena pertolongan Allah. Kalau kita mau merenung begini, Nabi ditolong oleh Allah, iya, dijanjikan ditolong. Nabi dijaga oleh Allah, Nabi yang paling kuat dijaga oleh Allah. Tetapi apakah kemudian di dalam berbuat dengan segala kemudahannya, dengan segala kemulusannya, ternyata tidak. Terseok-seoknya luar biasa. Itu orang yang paling dijaga, itu orang yang dijanjikan ditolong. Ternyata tidak dengan segala kemulusannya, seperti barangkali jalan-jalan tol gitu ya, gak ada polis naim, gak ada polisi tidur gitu, gak ada jeglugan. Ternyata rintangannya sedemikian rupa itu paling dijaga dan dijanjikan pertolongan. Nabi Yusuf alaihissalam dari awal sudah dikasih isyarat akan menjadi orang mulia. Tetapi untuk meraih isyarat jadi orang mulia, orang yang dihormati, apakah meminjam istilah mereka, bim salah bim begitu dengan segala kemudahan? Enggak. Perjalanannya terseok-seok selama 40 tahun kurang lebih, dicemplungin ke sumur, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah wanita, kemudian kehidupannya sebagai budak di istana dan seterusnya. Ternyata orang yang paling dijaga dan dijanjikan ditolong tidak dengan segala kemudahannya. Maka para jamaah rahimakumullah, apalagi kita. Kan kadang-kadang ada semacam bisikan, begitu bisikan hati atau secara tidak sadar muncul di bawah alam sadar. Saya ini ahli ibadah, dari maksiat jauh, dengan ketaatan dekat. Kok ada masalah gak selesai-selesai? Padahal engkau berjanji ya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan makhraja, solusinya. Mana ya Allah, kok susah sekali seperti ini? Nah ini keliru. Ini pemahaman yang keliru. Yang pertama, jangan pernah menguji janji Allah. Allah tidak pernah menyelisih janji. Kalau belum dipenuhi, berarti ada sesuatu yang kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Yang kedua, lihat siapa yang paling dijaga oleh Allah dan siapa yang dijanjikan pertolongan kemenangan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian dengan segala kemulusannya berbuat? Tidak. Bahkan dilemparin batu harus sampai seperti itu, diteriakin gila, sampai Nabi lari dan pingsan ketika di Taif. Jadi intinya kita berbuat dengan semestinya dan tawakal bersandar. Kalau apa yang kita inginkan kemudian belum terwujud, belum apa, ya yang jelas kita sudah kita bertawakal dan jangan pernah menguji janji Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.